Shalom, salam jumpa dalam program Suara dari Jurang yang Dalam, Gemit Klasis Timor Tengah Utara. Hari ini kita akan ada dalam perenungan firman Tuhan dalam tema peduli terhadap sesama anak bangsa. Sebelum kita memulai perenungan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Ya Allah Tritunggal, kuasailah kami dengan hikmat yang daripada Allah saja, sehingga firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan yang akan menjadi bagian untuk kita baca dan renungkan pada hari ini terbaca dalam surat Filipi pasal 2 ayat 2b sampai ayat 4. Bunyinya begini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, ketika kita ada dalam bulan kebangsaan dan perenungan ini ada di bawah tema peduli terhadap sesama anak bangsa, saya mau mengajak kita untuk merenungkan bahwa orang Kristen pada zaman sekarang ini terbiasa dengan sebuah sapaan yang berbau rohani, yaitu Shalom, dan juga satu sapaan yang sangat biasa, Tuhan memberkati. Itu sapaan sehari-hari. Mungkin karena kita sudah sering dengan sapaan itu, lama-kelamaan sapaan itu mulai terasa kurang atau menipis arti yang sebenarnya. Itu hanya menjadi sebuah sapaan yang biasa, formalitas, lip service. Nah, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, ketika kita membaca surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi ini, maka kita lihat bahwa surat Filipi ditulis oleh Rasul Paulus dengan sebuah tujuan yang paling penting, yang paling utama dari surat Filipi, yaitu tentang kebutuhan akan kesatuan dan persekutuan. Kebutuhan akan persekutuan dan kesatuan dalam sebuah jemaat yang diikat satukan oleh kasih Kristus, oleh pengorbanan Kristus. Karena itu Rasul Paulus dalam keadaan yang terpenjara pun dia masih tetap memberi pelayanan-pelayanan, masih tetap menopang melalui surat-surat kepada jemaat Kristen. Nah, saudara-saudari, saya mencatat 3 hal untuk kita renungkan saat ini. Yang pertama, kasih. Kasih adalah perwujudan dari Shalom yang sering kita sapa orang Kristen, sesama Kristen, kita sampaikan Shalom. Shalom itu dia harus diwujudkan, dan memang dia hanya terwujud dalam satu bentuk, yaitu kasih. Tidak ada kasih tanpa Shalom, dan tidak ada Shalom tanpa kasih. Itu berarti bahwa sapaan-sapaan Shalom kita haruslah sapaan yang turut memberi sebuah kasih. Bacaan firman Tuhan menegaskan hal itu. Rasul Paulus menekankan kepada jemaat di Filipi, dan kita belajar saat ini bahwa ketika kita bicara tentang Shalom Allah, kita sementara membuka kehidupan untuk mengasihi, kita membuka kehidupan untuk memandang sesama kita dalam sebuah kasih, dalam pertemuan kasih, dan dalam pemberian kasih. Hal yang kedua, isi ayat yang kedua adalah sebuah isi yang menonjolkan pada sebuah sikap kemampuan yang kuat untuk mengelola rasa. Saya sangat tertarik dengan bahasa asli dari kata Yunani yang dalam pembacaan kita diartikan dengan kasih mesra. Kasih mesra ini bahasa Yunaninya berarti isi perut. Kalau diartikan secara harafiah, itu artinya apa? Bahwa di dalam
berbagai-bagai rasa seorang manusia. Dia harus mampu untuk mengelola banyak rasa itu. Rasa marah, rasa tidak puas, rasa tidak cocok, dan berbagai-bagai rasa yang lain. Dalam sebuah persekutuan, seorang pengikut Kristus harus mampu untuk mengelola rasa, sehingga terwujudlah sebuah kasih mesra, kasih yang saling menerima, saling melengkapi, saling mengerti, dan memahami satu sama lain. Itu yang ditekankan untuk jemaat di Filipi, dan juga bagi kita ketika kita ada dalam persekutuan hidup sebagai sesama pengikut Kristus maupun sebagai anak bangsa. Hal yang terakhir, dalam kata kepentingan sendiri dalam pembacaan kita, kata asli yang dipakai dalam bahasa Ibrani yaitu eiretria. Eiretria ini berarti bahwa ada ambisi pribadi, ada kepentingan golongan, ada kepentingan diri sendiri, yang berarti bahwa fokus hanya pada diri sendiri, hanya pada kesukaan sendiri, hanya pada kepuasan sendiri. Dan ini bukanlah hal yang baik menurut Rasul Paulus. Ketika seseorang ada dalam kesatuan dan persekutuan, maka hal-hal seperti itu tidak boleh ada pada dirinya. Karena ada orang lain juga sesuai pembacaan kita, ada kepentingan orang lain juga. Karena itu kepentingan diri haruslah dikelola untuk menjadi kepentingan orang lain juga. Ketika kita bilang bahwa yang penting saya punya dulu, yang penting saya punya kebutuhan dulu, yang penting kita punya keluarga dulu, kita punya anggota dulu, maka itu berarti bahwa kepentingan pribadi, ambisi kelompok itu menjadi fokus kita. Padahal dalam sebuah persekutuan, kepentingan lebih banyak orang itu yang terutama. Nah, ketika kita masih ada dalam keadaan seperti itu, kemudian kita menyapa sesama kita, Tuhan memberkati. Bagaimana Tuhan memberkati? Bagaimana kita menyampaikan pesan berkat Tuhan itu kepada orang lain tanpa kasih di dalam hati kita? Firman Tuhan ini mau bilang kepada kita bahwa kita adalah tangan Kristus, kita adalah kaki Kristus, kita adalah mata Kristus, kita adalah hati Kristus. Sehingga ketika kita bilang shalom, kita bilang Tuhan memberkati, sebenarnya kita mau sampaikan kepada sesama kita bahwa kitalah berkat Tuhan bagi dia. Sama juga ketika kita diberkati oleh Allah melalui orang lain. Kita sementara diberkati oleh sesama kita. Kita sementara diberkati oleh tangan Allah melalui sesama kita. Mari saudara-saudari, dalam sukacita kebangsaan ini, kita semakin memperluas wilayah pandang kasih kita. Shalom Allah itu semakin luas dalam pandangan kita, supaya kita melihat bahwa sesama anak bangsa adalah juga anak-anak Allah yang harus kita berkati, karena kita juga diberkati oleh orang lain juga. Selamat memuliakan Tuhan, selamat merenungkan tentang Tuhan dalam kebersamaan sebagai bangsa Indonesia. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Shalom.